Silakan duduk, saudara umat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk setiap kita, untuk Bapak, Ibu, dan saya di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun pada saat ini mungkin kita mengalami ada rasa tidak enak badan ataupun ada sakit, kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kita yakin satu hal sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa menyatakan dirinya di seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sebagian, bukan hanya di dalam ruangan tertentu, tapi di seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang sebelum berangkat tadi sudah mempersiapkan diri dan bercermin di rumah? Semua. Sampai tadi turun kendaraan juga mungkin masih ngaca ya. Siapa di sini yang senang bercermin? Nah, nggak mau ngaku, Bapak Ibu. Saudara, ada orang yang senang bercermin lebih daripada 2-3 kali. Padahal nggak berubah banyak gitu ya. Ya, dia sudah mempersiapkan diri. Lalu kemudian masih ada cermin sedikit, bahkan dulu waktu saya sekolah itu ada cermin serutan yang bulat. Ya, kayaknya sekarang anak saya sekolah udah nggak punya model begitu, masih bercermin juga. Ya, padahal yang kelihatan apa sih pakai cermin yang kecil seperti itu. Bapak, Ibu, saya mau tanya. Kualitas diri kita di cermin yang memproyeksikan gambar diri kita itu, kita akan kelihatan bagus, kelihatan ganteng menurut kita kan, Bapak Ibu ya. Ganteng cantik kan subjektif ya menurut kita ya, tapi bolehlah kita daripada mengecilkan diri sendiri ya kita mencoba sedikit membanggakan diri. Kita kelihatan baik, kelihatan rapi, kelihatan tampan, kelihatan cantik. Di cermin itu ditentukan oleh apa sih kira-kira, Bapak Ibu? Sehingga kita bisa kelihatan, oh di situ saya kelihatan rapi, saya kelihatan ganteng, saya kelihatan tampan, saya kelihatan cantik, saya tampil dengan tidak ada sesuatu yang agak berantakan. Itu ditentukan oleh apa, Bapak Ibu? Ya, bisa karena kita sudah mempersiapkan diri. Tapi bukan hanya itu. Salah satu faktor yang juga menentukan itu adalah kualitas cerminnya. Kalau cerminnya kotor, kalau cerminnya jamuran, maka gambar diri kita jadi nggak terlalu jelas. Kalau kita yang gemar mandi mempergunakan air hangat, bukan air panas ya. Bukan hot water kan, kalau kita mandi kan warm water. Masa pakai air panas, panas kulit kita. Itu kan biasanya membuat ada uap dan juga menghalangi cermin. Itu yang bikin nggak terlalu jelas apa yang kita lihat di situ. Tapi kalau cerminnya bersih, ya di rumah kita rajin membersihkan, di kendaraan kita juga nggak ada jamurnya, cerminnya. Lalu kemudian lingkungannya juga bersih sehingga jelas, cukup jelas kita bisa melihat, pencahayaannya baik. Cermin itu bisa memantulkan gambar diri kita atau siapapun objek yang ada di depannya ini akan menghasilkan sesuatu gambar yang lebih jelas atau kita boleh sebut jadi gambar yang bagus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih kira-kira seperti demikianlah. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu dalam keadaan keberdosaan atau dalam keadaan yang kita sebut kotor, dalam dosa kita, maka penyataan diri Allah di dalam diri kita itu jadi tidak terlalu bisa terlihat oleh orang lain. Itu dikarenakan keberdosaan kita. Bukan karena sosok Allah yang gak mampu menyatakan dirinya. Tapi karena diri kita yang punya keberdosaan dan kotor yang membuat gambar diri Allah itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saudara mungkin pernah mendengar ada orang yang mengatakan demikian. Orang Kristen kok kayak gitu sih hidupnya? Kira-kira kenapa? Orang Kristen itu nggak boleh ngomongin orang. Walaupun saya mau tanya, ada nggak orang Kristen ngomongin orang, Bapak Ibu? Ada yang bilang banyak, Pak. Ini sebelah saya. Padahal yang ngomong juga iya ya.
Kan kita senang ya melihat atau membicarakan kekurangan orang lain. Orang Kristen itu harus hidupnya baik, harus hidupnya penuh kasih. Orang Kristen itu harus dikenal dalam sebuah masyarakat itu sebagai orang-orang yang ramah. Orang-orang yang bisa bersosialisasi dengan baik. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kasih. Pertanyaannya itu karena apa kira-kira Bapak Ibu? Tentu saja karena orang sudah tahu sekalipun dia bukan Kristen, orang sudah punya pengetahuan, sudah dapat informasi bahwa seorang Kristen itu hidupnya dalam kasih. Itu yang diajarkan oleh Kristus. Jadi kita perlu menahan diri kita ya. Jangan terlalu cepat reaktif terhadap sesuatu hal. Saya pernah pulang kebaktian bersama dengan keluarga. Lalu kalau hari Minggu kan biasa kita cukup manfaatkan Bapak Ibu. Anak saya 2, ya dimanfaatkanlah waktu yang agak sulit itu untuk bisa family time, makan bersama. Lalu ketika sedang makan bersama itu kan ngantri ya di satu tempat, parkir, dan ternyata ketika mau parkir kendaraan, 2 kendaraan di depan saya itu sedang berebut masuk ke satu tempat parkiran yang hanya satu. Terbayang ya maksud saya ya, ada 2 mobil berebut Bapak Ibu, truk gitu ya. Wah yang satu emosi turun pakai dasi hari Minggu Bapak Ibu. Nggak mungkin ada sales kan hari Minggu. Pikiran saya ini penatua nih, cuman penatua di mana ya? Turun dia, mungkin belum dicopot, tapi ini pemikiran saya aja ya. Lalu dia marah-marah, ini saya duluan. Dia ketokin kaca mobil itu. Yang punya mobil turun. Lalu dia bilang, Pak, maaf ya, Bapak penatua marah-marah katanya begitu. Ternyata anggota gerejanya, dia bukan GKI atau gereja lain ya. Saya nggak tahu di gereja di mana. Orang yang sudah dia marahin, diketokin kacanya kenceng, dia mungkin sudah tensinya udah tinggi sekali, emosional. Si bapak yang berdasi ini, Bapak Ibu, ternyata orang yang dimarahi ini keluar, mungkin tadinya mau marah balik Bapak Ibu. Tapi kemudian ini mah saya kenal penatua di gereja saya, lalu dia bilang, Pak, Bapak hari Minggu marah-marah. Kan tadi habis pelayanan di gereja. Bapak Ibu bisa bayangkan begitu malunya orang ini kan. Saya sih membayangkan, wah itu bukan hanya malu on the spot Bapak Ibu. Next minggunya mungkin dia bilang, saya nggak usah tugas dulu deh, libur dulu. 8 minggu saya libur, malu saya marah-marah. Karena orang kalau di gereja itu ada yang menampilkan dirinya dengan seramah dan sebaik mungkin. Memakai topeng, berusaha sebaik mungkin. Tetapi dalam ruang publik ini bukan hanya masyarakat, bahkan dalam keluarganya. Ia tidak menunjukkan itu Bapak Ibu Saudara. Gambar diri Allah tidak tercermin dalam hidup kita. Nah saudara, ini sesuatu yang menarik ketika kita Bapak Ibu membaca dari bagian bacaan pertama, kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Di situ ada sebuah penyataan tentang penglihatan yang dialami oleh Yesaya. Ia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan mulia. Lalu serafim-serafim itu dalam penglihatannya itu berseru, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Yang menarik nih responnya Yesaya Bapak Ibu. Yesaya ini dengan kesadarannya, ia malah bilang begini, Yesaya tidak merasa dirinya ini layak. Lalu dia berkata, celakalah aku binasa. Kenapa ia mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ia menyebut dirinya adalah seorang yang najis bibir dan ada di tengah-tengah bangsa yang juga adalah bangsa yang najis bibir. Jadi dia tidak merasa layak dirinya di hadapan Tuhan terhadap kekudusan daripada Allah itu. Ia menyadari dirinya ini adalah diri yang kotor, diri yang tidak layak, sehingga ia menempatkan dirinya dengan sebaik mungkin. Ini bukan bicara ia adalah orang yang tidak percaya diri, bukan. Tapi ia menyadari bahwa ia ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ia adalah seseorang yang tidak layak. Saudara, kadangkala kita ini merasa diri kita ini lebih hebat ya dari orang lain.
Kita merasa diri kita ini adalah diri yang benar dibandingkan orang lain. Orang punya salah sedikit saja, enak banget gitu ya. Memang cari kesalahan orang itu paling seru, paling enak Bapak Ibu. Satu paduan suara tiba-tiba ada salah satu personil sedikit selip tang, nyanyinya keseleo, nada harusnya sol, dia jadi naik setengah jadi sel. Satu tim paduan suara nengok ngelihat dia. Kesannya kayak buat dosa apa gitu ya. Ada satu orang yang kemudian punya kesalahan dinilai secara buruk yang membuat orang ini jadi tidak percaya diri lagi masuk dalam satu komunitas. Saudara, gereja itu adalah tempat orang berdosa. Bukan tempat orang tidak berdosa. Enggak ada satupun di antara kita yang bisa dengan percaya diri dan mengatakan, saya ini lebih benar daripada orang lain. Tidak. Kita ini adalah orang berdosa, Bapak Ibu. Gereja itu adalah tempat diterimanya orang-orang yang berdosa. Dalam sebuah pemahaman, maka kita harus menerima orang-orang ataupun juga kita menyadari kita pun sudah diterima oleh Tuhan. Karena itu Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Tapi saudara-saudara yang menarik begini, Yesaya tidak tumbuh ataupun hidup dalam sebuah pemahaman dirinya yang berdosa lalu stop. Enggak mau melakukan apalagi, tidak. Tapi ada satu lompatan yang berikutnya dia lakukan. Dan dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-8. Dalam penguatannya ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita. Kita nih Allah maksudnya. Sahutku Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Saya kalau merenungkan ini kayaknya ini enggak terlalu GKI deh. Ini aku, utuslah aku. Kalau GKI itu lebih ini aku, utuslah dia. Kenapa saya sih? Jangan Pak, saya sibuk. Diminta ya untuk melayani. Jadi pengurus, lektor, pemandu, apalagi penatua. Jangan Pak, tapi dia Pak saya dukung Pak. Wah saya dukung. Pokoknya ini aku Pak, utuslah dia Pak. Dia emang lebih bagus Pak dari saya. Ya memang gak mau aja kita kan gitu Pak. Saudara, ada pemahaman ketidaklayakan dari seorang Yesaya, tapi dia tidak berhenti dalam sebuah keberdosaan. Dia lihat anugerah Tuhan. Ini kan satu rangkaian dalam liturgi. Ada anugerah Tuhan yang membuat kita mau merespon itu. Nah saudara, Allah yang menyatakan dirinya memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa berkarya dari apa yang bisa kita lakukan. Betul Bapak Ibu, kita gak usah terlalu jauh. Kita melihat gambaran diri Allah kita nyatakan itu bukan hanya di tengah masyarakat. Kita pulang menjadi inspirasi teladan buat orang-orang terdekat kita. Itu adalah satu langkah yang paling sungguh nyata. Saudara, saya cukup senang untuk pelayanan di remaja ataupun juga orang muda. Ada banyak remaja-remaja Kristen, remaja-remaja gereja. Secara finansial dicukupi oleh keluarga, dia nggak kekurangan. Dia mempergunakan kendaraan milik orang tuanya diantar ke sekolah. Dia tidak pernah mengalami kesulitan soal SPP, uang jajannya tercukupi. Tapi tidak sedikit remaja-remaja Kristen, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mendapatkan kasih dan cinta dari orang tua. Dan mereka mengalami emptiness, kekosongan. Nggak tahu mereka harus berbicara kepada siapa, berbagi kepada siapa, dan bagaimana melihat hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup bukan hanya bicara soal keberhasilan materi, tapi bagaimana dari ruang terkecil kita di dalam keluarga, kita bisa menyatakan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17, bagian bacaan kedua kita, bicara tentang hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu mengatasi segala ketakutan. Karena iman kita tidak tumbuh karena ketakutan dan harus ditakut-takuti. Bapak Ibu saya mau tanya, tapi udah agak lama ya, dulu itu suka ada WhatsApp ya, yang mengatakan kirimkanlah pesan ini kepada 10 orang. Wah, ada beberapa yang ngangguk-ngangguk, jangan-jangan ini pengirimnya. Kalau mengirimkan kepada 10 orang, maka rumahmu akan diberkati Tuhan. Gitu ya.
Kalau tidak dikirimkan, maka dalam 3 hari ke depan, saudara akan mengalami kutuk, bencana, gatel-gatel ya, nggak ada ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu ketika menerima WhatsApp seperti itu, Bapak Ibu kirimkan nggak ke orang lain? 10 banyak ya, apa grup wilayah aja ya saya kirim. Udah banyak nih jumlahnya. Tapi ada pendeta di situ. Bilang aja lah nggak sengaja kekirim. Saudara, iman kita itu tidak tumbuh dalam sebuah ketakutan. Ini teologi yang kuat nih soal kekristenan. Jadi kita tidak tumbuh bahwa engkau harus beribadah supaya engkau diberkati Tuhan. Engkau harus memberikan persembahan supaya engkau diberkati Tuhan. Iman kita tidak tumbuh dalam sebuah ketakutan. Dan roh tidak bekerja dalam sebuah ketakutan. Roh Kudus tidak bekerja dalam sebuah ketakutan. Itu pesan juga yang disampaikan di dalam Roma 8. Bahwa kita tidak tumbuh dalam ketakutan. Jadi kita gak perlu nakut-nakutin orang Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga harus selektif. Kalau ada yang mengatasnamakan gereja untuk menakut-nakuti orang, maka itu adalah salah satu cara yang sebetulnya keliru. Kamu gereja loh. Ya misalkan ada anggota keluarga ya kita bilang, kamu harus gereja loh. Kalau nggak gereja Tuhan marah. Tuhan marah. Saya pernah satu anak sekolah minggu ya, di satu gereja ketika saya datang, saya antar paruh waktu kebaktian tuh saya suka nunggu lalu hadir ngelihat keliling di satu sekolah minggu Bapak Ibu. Saya duduk di paling belakang. Lalu ada satu anak, wah nih kayak anak saya yang kecil, aktif banget, gerak. Orang tuanya mungkin gak enak ada saya, lalu orang tuanya nengok ke saya lalu bilang, maaf ya Pak Pendeta, padahal saya gak ngapa-ngapain. Lalu si ibu ini bilang sama anaknya yang laki-laki, dia bilang begini, diem, tuh nanti Pak Pendeta marah loh. Saya bilang, saya gak ngapa-ngapain, duduk doang. Saudara, ini kan jadi trauma ya si anak ini. Udah lihat muka saya, tapi dia langsung diem loh. Padahal saya udah senyum-senyum, wah ini gawat nih, saya bilang maminya nih. Ini yang bikin dia gak mau jadi pendeta nih nanti kalau begini. Yang mau saya katakan begini Bapak Ibu Saudara, iman kita tuh gak usah tumbuh dari sebuah ketakutan. Tapi harus tumbuh dalam satu sukacita. Dan jangan kita itu ditakut-takuti dalam pertumbuhan iman. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17 menceritakan percakapan yang dialami oleh seorang Nikodemus. Ada satu keterangan Injil Yohanes menyebutkan bahwa Nikodemus ini bukan sebatas orang Yahudi Bapak Ibu Saudara, tapi secara jelas dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama disebutkan ia adalah the leader of Jews. Dia adalah seorang pemimpin, one of the leader. Dan jadi seorang pemimpin dalam kehidupan orang Yahudi, nggak bisa orang masih muda-muda, nggak. Harus orang senior, harus orang yang sudah tua. Baru dia bisa menjadi seorang pemimpin. Karena itu dia datang malam-malam kepada Yesus. Yesus seorang rabi, tapi Yesus ini adalah seorang anak muda. Ada kesungkanan, ada ketakutan daripada seorang Nikodemus. Dia nggak tahu, tapi dia kemudian berpikir, kalau saya dilihat orang dan bertanya, ini kan jadi satu blunder ya. Karena dia adalah seorang pemimpin. Nah saudara, ada satu pesan yang disampaikan tentang dilahirkan kembali. Saudara, ini bicara tentang pembaharuan dan perubahan hidup. Satu titik yang membuat kita tidak bisa U-turn lagi ya, tapi satu titik di mana kita sudah sampai di sana dan kita hidup dalam keputusan hidup yang demikian. Dilahirkan kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah senantiasa menyatakan diri di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin memberikan sedikit penegasan di bagian bacaan ketiga ini, ayat 16-17 ya, Bapak Ibu, dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab, nah ini seringkali kan orang stopnya di ayat 16 ya, ayat 17-nya nih, bicara sesuatu penyataan yang universal nih sebetulnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Di dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan supaya siapa yang diselamatkan? Dunia. Karya Allah itu bersifat menyeluruh. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, warisnya Allah, kalau di dalam Roma,
punya tugas lebih untuk bisa mewujud nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menyatakan dirinya dalam keadaan apapun, di setiap peristiwa. Tetapi kadangkala respon dalam kehidupan kita yang menutup karya kasih Allah itu, yang membuat kita tidak bisa melihat bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Saudara, mari, kalau lagu yang tadi kita nyanyikan itu kan, hidup yang jujur. Itu kata-katanya bagus sekali ya. Hidup dalam kejujuran adalah sebuah panggilan dan pewujud nyataan. Kita bukan hanya mempergunakan topeng kesalehan supaya dilihat orang dalam bagian dan ruang tertentu, tetapi bisa kita nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, selamat menjadi gambar dan rupa Allah yang bisa menyatakan diri Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita untuk jadi berkat Bapak Ibu. Ketika kita pulang, keluarga kita bisa mendapatkan satu hal, bahwa ada pembaruan hidup. Jangan sampai kemudian anggota keluarga kita malah mengatakan, gak ada bedanya lah mami papi pelayanan di gereja. Tetap ngomongin orang, tetap galak, tetap judes. Gak ada bedanya. Tapi kita bisa mewujud nyatakan ada satu perubahan. Ada satu keterbukaan yang bisa kita nyatakan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat jadi berkat dimanapun Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin.